sampaikan salam saya, bawa seluruh hartamu. Diplomasi tahap pertama menang total. Utusan Raja Sabah sudah kalah mental, kalah juga fisik. Pulanglah mereka dengan membawa kembali seluruh hadiah yang mereka ingin sampaikan tadi. Bisa dibayangkan mentalnya itu. Ya. Sama juga kita sudah punya niat ingin memberikan, menyogok seseorang. Tahu-tahu yang mau disogok nggak nerima. Pulang kayaknya muka kan belipet. Sulit ketemu orang. Jadi perasaan kita orang pada ngetawain aja. Padahal orang mah nggak tahu persoalannya. Tapi sikap mental sendiri itu. Jadi memang saudara-saudara ini berkaitan. Walaupun yang mau nyogok banyak, kalau yang disogok nggak mau, nggak jadi. Walaupun ada yang minta disogok, kalau yang mau nyogok nggak ada, juga nggak nyetel. Lah ini nyetel, yang mau nyogok banyak, yang disogok pun ada. Jadilah perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai mereka di kerajaan Sabah, mereka ceritakan itu. Ratu Balkis bengong. Ternyata yang saya dengar selama ini memang benar rupanya. Sulaiman bukan cuma raja, tapi juga rasul. Bukan cuma pemimpin negara, tapi juga pemimpin agama. Lalu bagaimana, Sri Ratu? Biarlah saya pikir-pikir dulu. Pikir. Bagaimana ya? Sudahlah, begini saja. Kita sekarang berangkat ke negeri Nabi Sulaiman. Saya yang akan langsung memimpin rombongan. Ada dua tujuan Ratu Balkis sebenarnya. Tujuan pertama ingin melihat dengan mata kepala sendiri kebesaran Sulaiman yang selama ini dia cuma dengar beritanya saja. Yang kedua, ada udang di balik batu. Kalau setelah Nabi Sulaiman nanti melihat kecantikan Ratu Balkis ini, dia bisa fly. Nah, istilah anak sekarang, dia bisa fly. Nah, siapa tahu kan karena kecantikannya Nabi Sulaiman lalu jatuh hati dan Dewi Amor pun bicara. Nanti bila mata bertemu mata, bibir ikut senyum, hati berdetak. Maka terjadilah magnet-magnet saling bersentuhan, percintaan tingkat tinggi. Kan lumayan dapat suami, dapat pacar seorang raja besar. Jadi dengan harapan ini berangkatlah Ratu Balkis ke negeri Nabi Sulaiman. Hud lapor lagi. Lapor. Bagaimana Hud? Ini Ratu Balkis yang mimpin sekarang. Baik, kita siap-siap. Begini saja, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa bawa singgasana Ratu Balkis ke sini? Jin Ifrit tampil. Saya. Berapa lama kamu perlukan untuk membawa singgasana Ratu Balkis kemari? Sebelum Tuan bangun dari tempat duduk, itu singgasana sudah bisa sampai kemari, Tuan Raja. Bagus. Ada yang bisa lebih cepat? Saya, kata seorang ulama. Berapa lama? Sebelum Tuan kedip. Asal Tuan kedip, Tuan melek lagi, singgasana sudah sampai di sini. Baik, kerjakan. Dalam waktu sekejap itu singgasana Ratu Balkis sudah sampai di istana Nabi Sulaiman. Pasang di sini, biar dia dudukin nanti. Rubah sedikit biar dia nggak kenalin. Dirombak sedemikian rupa. Masuk Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman. Terjadilah kemudian di perundingan semacam tingkat tinggi antara raja dengan raja. Bagaimana, Tuan Ratu Balkis? Iya, Tuan Sulaiman. Iya, bagaimana? Saya kagum dengan kebesaran Tuan. Bukan kebesaran saya. Seluruhnya ini adalah karunia Allah kepada saya. Saya dengar Tuan menyembah matahari. Padahal matahari tidak pernah memberikan apa yang Tuan kehendaki. Matahari tidak pernah menciptakan Tuan. Adalah lebih baik Tuan menyembah yang menciptakan matahari daripada menyembah matahari itu sendiri. Nabi Sulaiman, bagaimana kalau kita mengadakan ya sambil berunding, sambil lobbying istilah sekarang. Baik, lobbying pun jadi. Berjalanlah meninjau
seluruh pelosok istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti halnya bala tentaranya, Ratu Balkis juga sampai di lantai kaca, angkat kain. Kata Nabi Sulaiman, jangan diangkat tuh kain. Ini bukan air, istana kaca. Bukan main kebesaran kamu. Melihat begitu kebesaran Nabi Sulaiman, Ratu Balkis yang niatnya sementara mau melontarkan diplomasi asmara, lupa. Lalu apa katanya? Rabbi inni zolamtu nafsi. Ya Allah, selama ini saya benar-benar telah zolim kepada diri saya. Begitu banyak nikmat yang engkau berikan kepada saya. Saya jadi ratu dengan kekuasaan yang besar, mewarisi kebesaran ayah. Dengan kerajaan dan bala tentara yang gagah perkasa. Bukan saya bersyukur kepadamu, malah saya menyembah matahari. Inni zolamtu nafsi. Sungguh saya telah zolim kepada diri saya. Maka mulai sejak saat ini, aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Mulai sejak saat ini ya Allah, saya nyatakan diri, saya masuk Islam, bertuhankan Allah Rabbul Alamin. Saya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Masuk Islam sebelum diplomasi asmaranya melayang, saudara-saudara. Sudah masuk Islam? Sudah. Nah, Ratu Balkis sekarang bagaimana? Ya Nabi Sulaiman, kalau saya masuk Islam, apakah kerajaan saya akan tunduk dan diatur oleh kerajaan Tuhan? Tidak. Kamu persilakan pulang ke kerajaanmu. Atur negerimu menurut cara yang kamu mau, asal sesuai dengan perintah Allah. Saya bukan penjajah. Saya cuma mengajak kamu ke dalam Islam. Saya tidak ingin meluaskan wilayah saya. Asal kamu sudah masuk Islam, tugas sudah saya jalankan. Perkara kerajaanmu, kau pulang, kau atur dan kau tetap jadi raja. Jangan merasa kalau sudah masuk Islam lalu kerajaanmu saya caplok. Islam bukan penjajah, Ratu Balkis. Baiklah Nabi Sulaiman, saya tahu. Tapi untuk melanggengkan kerjasama antara kerajaan Sabak dengan kerajaan Tuhan, caranya bagaimana? Mulai ngojok-ngojok. Dia nggak bilang lu demen aja deh sama gue. Enggak. Cuma untuk jangka panjang. Jangka panjangnya Sulaiman. Supaya kita tetap bisa kerjasama, caranya bagaimana? Ya supaya kerajaan berumur panjang, kau harus punya keturunan. Kata Nabi Sulaiman. Itu kan berarti saya harus nikah. Memang. Tapi saya ratu. Suami saya kan paling kurang juga harus maharaja, syahansah. Ya sebenarnya sih cuma dia nggak bilang aja. Di kerajaan gue nggak ada yang setimpal. Gue maunya sama elo. Itu kalau bahasa kita. Cuma ini kan bahasa perempuan. Perempuan kan paling pintar nahan perasaan. Nggak kayak orang laki. Orang laki kalau lagi mabok cinta teler. Sama siapa aja dia cerita. Gue kan lagi demen sama si Ano. Lain sama perempuan, dia paling bisa jaga perasaan. Saya kalau begitu, saya harus kawin dengan maharaja. Ya kamu tinggal pilih saja, kata Nabi Sulaiman.